dengan NIM 231111050041. Dan di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika untuk mata kuliah Undang-Undang dan Etika Kefarmasian. Adapun definisi dari narkotika itu sendiri, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dan prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Adapun tujuan dari Undang-Undang Narkotika ini, yang pertama untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. Yang ketiga untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Yang keempat, menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Adapun penggolongan narkotika ini terbagi menjadi 3 golongan. Untuk golongan yang pertama, narkotika golongan 1 hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi, dengan potensi ketergantungan sangat tinggi. Contohnya opium mentah, tanaman koka, kokain, heroin, metamfetamin, dan ganja. Dan kedua, narkotika golongan 2 berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dengan potensi ketergantungan tinggi. Contohnya egonina, morfin metabromida, metadon, dan morfina. Yang ketiga, narkotika golongan 3 berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dengan potensi ketergantungan rendah. Contohnya etilmorfina, kodein, dan propiram. Dan yang keempat, untuk pengawasan dan pengendalian. Untuk produksinya, Menteri Kesehatan menerbitkan izin khusus dan produksi narkotika golongan 1 terbatas untuk tujuan ilmiah, penyimpanan dan pelaporan. Entitas yang menangani narkotika harus menyimpan secara terpisah dan menyerahkan laporan berkala. Untuk distribusinya, distribusi narkotika diatur dan dikendalikan secara ketat. Adapun pencegahan dan rehabilitasi, Undang-undang menekankan pentingnya pencegahan dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Dan adapun juga sanksi hukumnya, terdapat sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap undang-undang ini, seperti memproduksi, mengedarkan, atau menyalahgunakan narkotika dan prekursor narkotika. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, pidana denda, dan atau pencabutan izin. Sekian dari saya, terima kasih.